Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, obat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Levi Ferdian Afiki, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Korelasi Islam dan Sains. Agama dan sains menjadi suatu hal pengetahuan yang sering dibeda-bedakan. Karena agama merupakan pengetahuan berdasarkan hati dan keyakinan, di mana semua berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Sedangkan sains juga sama-sama pengetahuan, namun bedanya bersumber dari akal pikiran manusia yang dibuktikan dengan realita penelitian dan tercatat di teori-teori dasar. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Hubungan antara ajaran Islam dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang, yakni Islam membawa revolusi batiniah, sains membawa revolusi lahiriah. Sains memerindah akal dan pikiran, Islam memerindah jiwa dan perasaan. Nah, bagaimana korelasi Islam dengan sains? Yakni dengan menerapkan ajaran agama Islam dan menarik landasan ilmu pengetahuan alam, sosial, dan budaya. Seperti pada masa keemasan Islam, yakni dengan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan, sehingga muncullah ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, pelopor dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, geografi, dan astronomi, dan Ibnu Khaldun dalam bidang sejarah. Hubungan antara Al-Quran dan sains ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran yang menghormati kedudukan ilmu yang penghormatannya tidak ditemukan bandingnya dalam kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu pengetahuan dan sains merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Korelasi tersebut disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-19 yang artinya Dia membiarkan dua arus laut ini yang mengalir, kemudian keduanya bertemu. Pertemuan dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Menjelaskan 14 abad silam sesuai dengan firman Allah tersebut. Hadirin rahimakumullah, begitulah korelasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Oleh karena itu, marilah kita belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama adalah sangat berbahaya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi insan yang menjadi harapan bangsa dan agama, yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai akhlakul karimah. Jauh dari maksiat, dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.